Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita merenung akan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Kata Rasulullah, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarabaz zaman, sehingga waktu yang kita lalui dalam kehidupan sehari-hari terasa berjalan begitu cepat sekali. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mari sama-sama kita merenung. Sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini, dan insya Allah sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini yang disebut dengan hari kiamat, 1 jam itu adalah tidak pernah berubah, adalah 60 menit. 1 menit itu tidak pernah berubah, yaitu 60 detik. Bahkan 1 hari itu tidak pernah berubah, tetap perjalanan waktu adalah 24 jam. 1 minggu itu adalah 7 hari. Dan kita tahu 1 bulan itu 4 minggu, dan 1 tahun itu adalah 12 bulan, dan itu tidak pernah berubah sampai kapanpun. Tapi kenapa kita rasakan waktu berjalan terasa begitu cepat sekali? Tidak terasa tahu-tahu 1 hari sudah berlalu, tidak terasa tahu-tahu 1 minggu sudah berlalu, bahkan sudah berganti bulan, bahkan sudah berganti tahun. 2020 pun hanya tinggal 1 bulan, tidak sampai 20 hari lagi 2021 akan datang dan akan meninggal, dan 2020 akan meninggalkan kita. Sementara belum banyak hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang diridhoi oleh Allah, dan belum banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Satu persatu orang-orang yang di samping kita, bahkan yang terdekat dengan kita, bahkan yang jauh lebih muda dari kita, satu persatu sudah mengakhiri hidupnya di dunia ini dan sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak mustahil tahun ini, bahkan mungkin bulan ini, bahkan mungkin minggu ini adalah minggu terakhir kita hidup di dunia ini. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Mari sama-sama kita merenung akan hadis ini, yang mana hadis ini dijelaskan oleh salah seorang ulama, di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarhi Sahihil Bukhari, ketika menjelaskan hadis la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman, tidak akan terjadi hari kiamat kata Rasulullah kecuali waktu yang berlalu dalam kehidupan kita terasa begitu cepat. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah? Kata beliau, naz'ul barakati min kulli syai'in hatta minaz zaman. Kenapa waktu terasa berjalan begitu cepat? Karena segala apapun yang ada pada diri kita, segala apapun yang diamanahkan dan dititipkan oleh Allah kepada kita, Allah amanahkan kepada kita ilmu, Allah amanahkan kepada kita harta dan kekayaan, Allah amanahkan kepada kita pangkat dan jabatan, dan dipercayakan oleh umat dan oleh rakyat untuk memegang satu jabatan. Dan segalanya dan apapun yang diamanahkan oleh Allah, sayang, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, keberkahan sudah banyak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala yang diamanahkan tersebut kepada kita sebagai hamba-hambanya.
Bahkan hatta minaz zaman, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, bahkan waktu yang berlalu dalam kehidupan kita, detik berganti detik, menit berganti menit, jam berganti jam, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun pun, waktu yang kita lalui dalam kehidupannya sudah lagi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqullah. Kalau kita baca apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang tanda-tanda harta yang diberkahi oleh Allah, tentang tanda-tanda ilmu yang diberkahi oleh Allah, tentang jabatan yang diberkahi oleh Allah, tentang umur yang diberkahi oleh Allah, minimal ada 3 tanda dan ada 3 ciri kalau ingin kita mengetahui apakah harta yang Allah amanahkan kepada kita diberkahi oleh Allah, apakah ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan yang Allah amanahkan kepada kita diberkahi oleh Allah, apakah pangkat dan jabatan yang diamanahkan oleh Allah, yang dipercayakan oleh masyarakat diberkahi oleh Allah, apakah usia kita masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tandanya adalah jika harta seseorang diberkahi oleh Allah, jika ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan yang Allah amanahkan kepada seseorang diberkahi oleh Allah, jika pangkat dan jabatan yang dia amanahkan oleh Allah, yang dipercayakan oleh rakyat kepada seseorang diberkahi oleh Allah, jika umur seseorang diberkahi oleh Allah, waktu yang dilalui dalam kehidupannya diberkahi oleh Allah, ciri yang pertamanya adalah semakin bertambah hartanya, semakin luas rezekinya, semakin tinggi ilmu, pengetahuan, kecerdasan dan keintelektualannya, semakin tinggi bahkan semakin strategis pangkat dan jabatannya, bahkan semakin bertambah usianya. Kalau diberkahi oleh Allah, itu semua membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah jangankan ibadah-ibadah yang wajib, jangankan seperti sholat 5 waktu yang wajib, jangankan seperti puasa di bulan Ramadan yang wajib, jangankan seperti zakat mal yang wajib. Kalau harta seseorang itu diberkahi oleh Allah, jangankan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah pun dilakukannya. Ibadah-ibadah sunnah seperti ibadah puasa sunnahnya, seperti sholat-sholat sunnahnya, bahkan infak dan sodakoh yang sunnah-sunnahnya pun semakin bertambah usianya, semakin bertambah hartanya, semakin terbuka rezekinya, semakin tinggi dan strategis jabatannya, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah sunnah itu pun tetap dilakukannya. Tapi ketika keberkahan sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Semakin luas rezekinya, semakin terbuka rezekinya, semakin tinggi dan strategis pangkat dan jabatannya, semakin tinggi ilmunya, bahkan semakin bertambah usianya, bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib pun sudah mulai ditinggalkannya. Ini tandanya keberkahan sudah mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau harta seseorang diberkahi oleh Allah, kalau rezeki seseorang diberkahi oleh Allah, kalau ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan seseorang diberkahi oleh Allah, kalau pangkat dan jabatannya diberkahi oleh Allah, kalau umur dan waktu yang dilalui dalam kehidupan seseorang itu diberkahi oleh Allah, walaupun semakin banyak rezekinya, walaupun semakin luas rezekinya, walaupun semakin tinggi dan strategis pangkat dan jabatannya, walaupun semakin bertambah usianya, walaupun semakin tinggi ilmu dan pengetahuan dan kecerdasannya, kalau diberkahi oleh Allah, membuat dia semakin tawaduk dan rendah hati. Tapi kalau sudah dicabut oleh Allah keberkahannya, hartanya membuat dia semakin sombong dan arogan. Pangkat dan jabatannya yang diamanahkan oleh Allah, yang dipercayakan oleh rakyat dan masyarakat kepadanya, membuat dia semakin zalim dan semakin arogan, dan semakin susah menerima nasihat orang. Karena merasa paling pintar sendiri, merasa paling berkuasa sendiri, orang dianggap tidak ada apa-apanya. Ini tandanya keberkahan sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semakin bertambah usianya,
sudah lagi tidak mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari perjalanan hidup yang dilaluinya kalau sudah keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga adalah kalau harta seseorang diberkahi oleh Allah, kalau ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan seseorang diberkahi oleh Allah, kalau pangkat dan jabatan seseorang diberkahi oleh Allah, kalau usia dan umurnya diberkahi oleh Allah, ciri yang ketiganya adalah jangankan dirinya, jangankan keluarganya, orang banyak pun mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, dari ilmunya, dari pangkat dan jabatannya, dan dari bertambah usianya. Tapi kalau sudah dicabut keberkahan oleh Allah, ya Allah, berlimpah bagaimanapun hartanya, walaupun orang kata hartanya tidak habis 7 keturunan, walaupun tinggi dan strategis pangkat dan jabatannya, walaupun ilmunya setinggi langit, titel-titel seperti profesor, doktor, dan apapun titel yang ada di dunia ini mungkin boleh jadi sudah diraihnya, walaupun bertambah usianya. Kalau sudah dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmunya, kalau keberkahan sudah dicabut oleh Allah dari hartanya, kalau keberkahan sudah dicabut oleh Allah dari jabatannya, kalau keberkahan sudah dicabut oleh Allah dari waktu dan umur yang dilalui dalam perjalanan hidupnya, jangankan orang banyak, jangankan keluarganya, dirinya pun tidak mendapatkan manfaat dan kebaikan dari apa yang diamanahkan oleh Allah kepadanya. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya keberkahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96 Allah dengan jelas dan tegas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk satu negeri, kata Allah, amanu, beriman, artinya iman yang menjadi landasan hidupnya. Kemana kakinya dilangkahkan, iman yang menjadi landasannya. Ide dan pemikiran apapun yang keluar dari otaknya, iman yang menjadi landasannya. Statement, pernyataan apapun yang keluar dari lidahnya, iman yang menjadi landasannya. Siapapun dia, dimanapun dia berada, baik dia sebagai seorang pedagang, baik dia sebagai seorang pembisnis, baik dia sebagai seorang entrepreneur, baik dia sebagai seorang aparat dan penegak hukum, baik dia sebagai seorang politisi, baik dia sebagai seorang pemimpin, kalau iman yang menjadi landasan kehidupannya, wattaqau, karena tujuan hidupnya adalah bagaimana dia menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, karena tujuan hidupnya adalah bagaimana dia menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa di hadapan Allah. Kalau jadi pemimpin, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bertakwa di hadapan Allah. Kalau menjadi politisi, bagaimana menjadi seorang politisi yang bertakwa di hadapan Allah. Kalau menjadi seorang entrepreneur, pengusaha, bagaimana dia menjadi seorang pengusaha yang bertakwa di hadapan Allah. Kalau dia menjadi aparat dan penegak hukum, bagaimana dia menjadi seorang aparat dan penegak hukum yang bertakwa di hadapan Allah. Kalau dia sebagai pemimpin di rumah tangganya, sebagai seorang ayah, bagaimana dia menjadi seorang kepala keluarga yang bertakwa di hadapan Allah, dimanapun dia berada. Karena apa? Karena iman yang menjadi landasan kehidupannya, karena ketakwaan yang menjadi tujuan hidupnya. Garansi dan jaminan yang Allah berikan, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ulama-ulama tafsir mengatakan lam di sini lam taukid. Dan dalam ilmu nahwu, gramatika, bahasa Arab, strukturnya bahasa Arab, lam taukid itu adalah lam yang menunjukkan arti jaminan dan garansi dan kepastian dari Allah. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti, kata Allah, kami bukakan pintu keberkahan-keberkahan, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari perut bumi, dengan syarat apabila iman yang menjadi landasan hidupnya, karena ketakwaan yang menjadi tujuan hidupnya. Tapi walakin kadzabu, akan tetapi tidak sedikit dari hamba-hambaku tersebut, kata Allah, membohongiku, kata Allah. Iman dan agama tidak dijadikan sebagai landasan hidup, hanya dijadikan sebagai alat untuk mencari kehidupan. Iman dan agama tidak dijadikan landasan berpolitik, tapi hanya sebagai alat dalam berpolitik. Iman dan agama tidak dijadikan landasan di dalam berbisnis, tapi hanya alat untuk mencari keuntungan dan dalam berbisnis. Allah dibohongi. Kalau ini yang sudah terjadi, apa kata Allah?
Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami timpakan berbagai macam bencana dan musibah yang tidak henti-hentinya kepada mereka kalau masih belum menghentikan hal ini, yaitu membohongi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Virus corona ini, ya Allah, sudah berapa bulan menimpa kita, bahkan lebih 200 negara di dunia ini. Boleh jadi ini adalah tanda karena Allah sudah mengangkat keberkahan dalam kehidupan umat manusia ini. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah. Mari sama-sama kita sadar dan menyadari atas dosa, kesalahan dan kekhilafan kita selama ini. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat sikap kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita tanya diri kita masing-masing dan hati nurani dan iman kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan kita bertaubat kepada Allah dan kembali ke jalan Allah, menjadikan agama dan iman sebagai landasan hidup kita 24 jam sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Karena tujuan kita bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin di hadapan Allah. Mudah-mudahan segala bencana, segala musibah yang terjadi di dunia ini, virus corona ini mudah-mudahan diangkat, dan mudah-mudahan diangkat oleh Allah dalam kehidupan kita, kehidupan umat manusia ini. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yatadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu ayyuhan nas annallaha shalla 'ala nabiyyi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar ya Allah telah banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan dalam hidup kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah keluarga kami ya Allah, orang tua kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang benar, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan darimu ya Allah. Ya Allah, kami yakin ya Allah, bagaimanapun virus COVID-19 Corona ini adalah makhluk-Mu ya Allah. Kami memohon kepada Engkau ya Allah, angkatlah virus ini dalam kehidupan umat manusia. Angkatlah virus ini dalam kehidupan kami ya Allah, di negeri kami Indonesia ini ya Allah, yang telah meninggal dunia karena virus ini ya Allah, jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu ya Allah. Yang sedang terpapar, yang sedang sakit karena virus ini, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah. Jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu ya Allah, jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah.
Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dalam kehidupan kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil ajalu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.